Ya, sebenarnya kalau suka bola kan dari kecil ya, dari SD. Sempat punya jersey tapi ya namanya belum ngerti. Dulu sempat punya yang KW dulu lah gitu ya. Belinya di pasar saat itu waktu masih kecil. Terus ya alhamdulillah sekarang sudah saya punya penghasilan sendiri, akhirnya memuaskan batin, akhirnya mengumpulkan jersey-jersey yang memang saya suka, yaitu jersey MU, jersey klub yang memang saya suka dari kecil. Nah, jadi emang dari dulu pengennya kalau pengen dulu kan kalau pas waktu kecil karena memang belum ngerti jadi akhirnya beli KW karena nggak tahu kan. Tapi ketika sudah punya penghasilan sendiri dan betapa pentingnya kita tuh membeli yang original karena itu juga bisa membantu pemasukan klub juga kalau kita beli yang ori ya. Akhirnya alhamdulillah saya masuk ke dalam grup yang benar gitu kan. Jadi saat itu saya di-invite sama seorang teman untuk masuk ke grup Red Devil Jersey Collector. Waktu itu saya baru punya satu jersey MU, Rooney waktu itu, Wayne Rooney, karena di waktu saya saat itu Rooney lagi bagus-bagus ya kan, lagi salah satu pemain MU yang menonjol lah gitu, karena dia juga sudah mencetak ratusan gol ya untuk MU gitu. Jadi saya itu pertama kali pakai jersey MU, terus saya upload di Instagram. Nah ternyata akun-akun fans komunitas MU ini banyak yang nge-like dan banyak yang kayak nge-repost gitu. Oh ternyata Rian tuh fans MU. Padahal waktu itu MU juga lagi nggak bagus juga gitu. Maksudnya ya memang saya suka MU aja, mau dia urutan berapa kayak udah gitu, saya tetap suka MU. Dan saya itu pertama kali punya Wayne Rooney, terus rame gitu kan, akhirnya saya dimasukin di grup Red Devil Jersey Collector, namanya RDJC. Itu ada di Instagram juga akunnya. Mulai dari situ ternyata banyak sekali kolektor jersey yang memang dari semua tahun ada, pokoknya nyarinya gampang. Terus karena saya suka oleh, akhirnya saya yang berbau oleh saya beli semua. Pokoknya ada oleh beli sampai akhirnya saya punya puluhan jersey Ole Gunnar Solskjaer. Nah, mulai dari situ udah mulai ngumpulin yang replika. Jadi kalau replika itu, jadi kalau dalam jersey itu ada replika, ada player issue, ada match worn. Gitu. Nah, kalau player issue itu jersey yang persis dipakai pemain. Kalau match worn itu yang dipakai sama pemain. Kalau match issue itu yang disiapkan untuk pemain. Nah, itu level itu udah mulai saya jalanin sekarang di yang koleksi yang replika yang tapi yang original ya. Terus mulai suka player issue. Terus itu udah mulai beli yang match worn, tapi itu jarang-jarang lah karena mahal banget kalau match worn. Jadi ya gitu. Jadi pertama kali punya jersey itu ya Wayne Rooney awal. Mungkin kalau dibandingin sama kolektor yang lain, saya nggak ada apa-apanya. Banyak yang lebih gila lagi lah daripada saya. Kalau total mungkin MU sama saya juga mengkoleksi Liga Indonesia juga. Mungkin sekitar 200-an. 200 jersey. Belum banyak sih itu. Apa hitungannya, cuma memang saya mengkoleksi yang memang yang langka-langka gitu, yang memang mungkin orang nggak punya juga gitu. Contoh Liga Indonesia saya punya
Kimia di era liga yang awal banget gitu. Terus Persija saya juga punya yang tahun 97 gitu. Yang MU juga gitu, saya punya yang zamannya Cantona, ada yang Newton Hit itu yang hijau kuning itu saya punya. Terus tapi nggak saya bawa. Terus ada Two Star itu zaman di era MU setelah juara Liga Champions, setelah treble winner. Itu juga salah satu jersey yang susah banget didapat. Itu ada di rumah juga. Ya harganya bisa sampai minimal 15 jutaan minimal. Terus ada juga yang saya punya Sente yang 100 tahunnya MU, itu player issue itu juga susah banget. Banyak sih, salah satunya yang di belakang ini juga jersey-jersey yang punya nilai sejarah lah gitu. Dan kalau kata kolektor itu ya mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Itulah prinsip kolektor. Jadi mendingan kita nyesel tapi udah kebeli gitu daripada kita mau beli sesuatu tapi ternyata udah diambil sama orang lain. Nggak saya bawa sih sebenarnya, ada di rumah. Itu yang Two Star, yang jersey yang di era setelah treble winner itu secara desain, secara bahan juga keren banget sih. Dan harganya juga udah gelap lah sekarang, udah nggak tahu lagi, udah bebas aja orang jual berapa gitu. Terus sebenarnya ada satu lagi yang lagi belum nyampe. Saya baru membeli satu match worn-nya Ole Gunnar Solskjaer. Barangnya masih ada di Jerman karena saya beli di satu situs jual beli. Itu mudah-mudahan sampai ke tangan saya dengan selamat. Itu berharga banget karena jersey yang dipakai sama Ole saat melawan Barcelona saat di Liga Champions. Tapi secara tingkat kesulitan sih semua sulit sih untuk mendapatkan jersey ini ya. Maksudnya penuh dengan perjuangan. Jadi kayak misalnya dapat jersinya tapi harus dapat name setnya. Itu name setnya itu harus yang original. Jadi saya nyari yang original, bukan yang remake gitu. Tapi kalau udah susah banget ya remake mau nggak mau. Tapi paling tidak jersinya original lah. Itu yang paling penting tuh, kita memakai jersey original. Udah terbukti memang membantu saya juga sih ketika mau beli sesuatu yang lain, mau beli gitar atau misalnya mau bangun studio gitu musik. Nah saya menjual beberapa koleksi jersey saya, itu kebantu. Jadi yang tadinya belinya cuma 1 juta jadi 2 juta gitu. Yang tadinya berapa jadi 2 kali lipat. Bahkan ada yang tadinya 2,5 juta jadi 5,5 juta. Jadi itu kan udah berarti kan ada nilainya, ada value-nya gitu. Ini nggak rugi sih kalau koleksi jersey MU ya, karena fans MU tuh loyal gitu. Kalau beli sesuatu, kalau dia suka ya beli berani gitu, nggak perhitungan. Nggak tahu fans lain ya, tapi ya saya tahu fans MU tuh loyal sekali. Kebanyakan sih Liga Indonesia sih kalau yang dikasih, karena kemungkinan untuk mendapatkan langsung kan karena kenal juga sama pemainnya. Jadi tapi kalau yang kayak pemain luar sih beli semua. Ya, terakhir saya sempat beli Luis Nani yang tahun 2008 jersinya. Terus saya belum lama Ole yang jersey saat dipakai melawan Barcelona. Terus kalau yang di luar MU kemarin ada Galaxy yang dipakai sama Beckham saat melawan Indonesian All Star. Itu jadi terjadi polemik juga karena orang tahunya yang dapat tuh Andik Firmansyah kan. Padahal di momen itu ada 2 orang yang dapat, itu Hamka Hamzah sama Andik. Hamka itu dapat jersinya Beckham saat di babak pertama.
Karena biasanya pemain itu pasti pakai dua baju. Karena dia nggak mungkin habis babak pertama basah-basah terus masuk ke ruang ganti, ntar dia masuk angin. Jadi pasti diganti gitu, biar enak mainnya. Nah, cuma yang terekam kamera itu adalah jersinya Andik gitu. Jadi orang bilang, wah kan yang dapat Andik. Nah, tapi kan orang nggak tahu siapa sebenarnya yang terjadi di dalam stadion itu, kan nggak semua orang tahu gitu. Dan Hamka Hamzah kan saksi hidup ya, dia main saat itu juga gitu. Tapi ya tetap aja ada yang nyinyir kan, wah Awi itu palsu tuh, begitulah. Belum lama, tahun 2018 berarti. 2018 pertama kali ketemu Ole. Salah satu mimpi terbesar juga sih sebenarnya ketemu sama dia ya, karena dia tuh pahlawan gue lah dulu waktu kecil tuh. Dia mengiringi saya banget, mengiringi masa kecil, masa remaja itu ditemenin sama Solskjaer gitu. Dia tuh kayak mood booster lah ketika ya setiap nonton bola ya nunggunya dia doang. Mau ada Beckham kayak mau ada Giggs saat itu orang mengidolakan pemain-pemain yang lain gitu. Saya lebih memilih mengidolakan Solskjaer, dan saat itu jujur sempat dibully juga. Ngapain lu ngidolain pemain cadangan gitu. Banyak juga teman-teman yang gua dong Beckham nih, gua dong Ronaldo yang ini ya Nazario da Lima ya. Gua dong Zidane gitu kan, yang pemain-pemain top lah, Ronaldinho. Kok saya masukannya Solskjaer gitu. Sempat dibully juga. Tapi setiap saya Solskjaer golin tuh, wih tuh Ole itu, wah tapi puncaknya ya itu pas Liga Champion. Dia golin sebagai dia penentu kemenangan MU juara Liga Champion. Udah teman-teman saya yang sering ngebully tuh diem semua. Apa ya akhirnya mengakui bahwa Solskjaer itu adalah pemain yang spesial. Dia tidak hanya menjadi pemain pengganti, tapi dia juga bisa menjadi penentu kemenangan. Nah itu yang jarang sebenarnya ada pemain seperti itu. Di zaman sekarang pun kayaknya susah juga nyari pemain yang kayak gitu ya. Zaman dulu mungkin ada kali tapi tidak. Kalau menurut saya sih itu fenomenal sih. Buat saya fenomenal, buat orang lain kayaknya biasa aja. Iya, setelah menjadi pelatih MU gitu lah. Itu berarti kan, berarti dia bukan sosok yang biasa-biasa. Memang dia punya sesuatu. Sampai akhirnya MU meng-hire dia menjadi pelatih, itu kan berarti kan dia ada sesuatu. Jadi saya nggak salah ngefans sama dia. Ya akhirnya jadi seneng karena saya jadi kayak menikmati sendiri, karena yang lain tuh sukanya Beckham, sukanya apa, saya Solskjaer sendiri, jadi nggak ada saingan lah gitu, seneng aja gitu. Jadi momennya 2015 ketemu, perjuangan banget, nungguin berhari-hari, dan ketemunya malah bukan di kotanya sendiri, malah ketemunya di London, di Crystal Palace saat itu. Dan dramatis juga sih. Kalau mau lihat bisa lihat di tayangan pertama saya di YouTube. Jadi didorong bodyguard, tapi Ole dengan sangat baik hati nyamperin. Padahal semuanya udah naik ke bis, dia mau nyamperin saya untuk kasih tanda tangan dan berfoto. Nah, fotonya ada di bawah. Itu saya cetak, saya bingkai karena itu momen yang pertama kali ketemu Ole. Dan setelah itu dipermudah ketemu sama Ole, berkali-kali saya ketemu. Kayaknya dia belum notice ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ketemu, ngobrol, mungkin bisa ngopi bareng, mungkin nggak tahu. Ya namanya bermimpi kan sah-sah aja ya. Nah, buktinya saya dulu punya mimpi ketemu Ole dan ketemu, bisa foto ke Old Trafford, bisa nonton bola di Old Trafford. Itu kan waktu kecil kan cuma mimpi ya orang saya. Dulu tinggal di gang kecil, rumah kecil, kontrak 200.000 per bulan. Tiba-tiba sekarang bisa nyampe, berarti kan mimpi yang saya terus
bayangin tuh kan dijaga terus sampai akhirnya bisa kesampaian. MW-nya Ole itu, saya pernah janji kalau saya sampai punya MW-nya Ole, saya nggak akan beli jersey lagi. Saya udah pernah janji begitu, karena itu adalah level tertinggi saya sebagai fans MU adalah punya matchwear-nya Ole. Ya, tapi nggak tahu ntar tiba-tiba muncul lagi MW Ole yang lain ya, mungkin bisa beli lagi. Tapi ketemu ngelihat ada muncul satu MW Ole sepanjang belasan tahun saya jadi fans MU itu baru kemarin tuh muncul tiba-tiba ya. Saya mikir gimana caranya dapat ya, dan harga yang mahal itu kan. Ya mau nggak mau kalau namanya ngefans ya diusahakan gimana pun caranya. Mau nggak mau saya jualin jersey saya yang lain, karena kan hobi itu kan juga tidak, kita jangan sampai mengorbankan cash flow kita ya. Jadi harus realistis lah gitu, jangan sampai lu pengen jersey, pengen sesuatu, lu ngorbanin yang lain sampai nggak belanja di rumah, sampai nggak bisa bayar sekolah anak, tapi maksain beli jersey ya, nggak boleh gitu. Kita harus realistis. Caranya gimana? Ya saya punya koleksi yang lain ya saya jualin dulu untuk bisa memenuhi ambisi saya mempunyai matchwear itu. 2.500 pound, itu sekitar 45. Itu ya belum tentu dapat lagi juga sih. Makanya kemarin sempat pusing, tapi akhirnya minta izin sama istri di rumah. Ini impian saya nih. Dia pemain idola saya jelasin. Akhirnya dia mengerti. Jadi gimana cara solusinya seperti apa? Dia peran pasangan juga penting untuk bisa ngefilter ya, kayak menahan lah gitu. Tapi kali ini dia nggak bisa nahan saya karena ini idola saya. Cari solusi, yaudah jualin yang ada. Oke, jualin. Karena fans MU itu loyal semua, loyal dan royal fans MU itu. Jadi ya nggak ada berapa jam laku udah terpenuhi langsung. Jadi tanpa harus mengorbankan tabungan, tanpa harus mengorbankan uang belanja, uang sekolah, saya bisa beli MW Ole dari koleksi saya. Nah itulah yang dinamakan kolektor yang bijaksana. Walaupun jadinya kolektor ya, dikoleksi terus dijual, ini nggak masalah. Yang penting kita nggak nyakitin hati orang lain. Jadi intinya ya gitulah serunya menjadi kolektor itu sih. Kita bisa saling bertukar ilmu juga gitu kan. Saat menjadi kolektor itu kan kita harus tahu mana yang original, mana yang KW, mana yang jersey-nya itu sambungan. Itu banyak sekali keseruan lah ketika menjadi kolektor, itu seru banget. Ikuti kisah saya di Lechia Gdańsk hanya di score.id.